Sebutkan salah satu manfaat membeku. Coba Afifah bisa manfaatnya membeku. Banyak ya, untuk mengawetkan ya, untuk mengawetkan. Jadi kan kalau dibekuin itu lebih tahan lama ya. Kalian kan kalau beli kayak sosis, daging itu kan suka dibekuin ya kalau pengen lama. Betul nggak? Itu salah satu untuk mengawetkan. Oke ya. Kita ke membeku dulu. Membeku kan cair ke padat ya. Apa itu membeku? Nah, membeku adalah perubahan dari fase cair ke fase padat. Ini pasti udah tahu dari SD ya. Jadi kalau membeku itu pasti udah dari cair ke padat. Oke, membeku juga adalah suatu keadaan di mana cairan ya, bukan larutan cairan, berubah dari yang tidak teratur menjadi teratur. Masih ingat ya kemarin kita ingat kalau cairan sama padatan lebih teratur mana? Lebih teratur padat ya. Jadi membeku itu dari yang asalnya nggak teratur jadi teratur. Pokoknya lebih teratur gitu. Nah itu membeku. Sampai sini dulu paham kan membeku ya? Oke, ada pertanyaan dulu tentang membeku? Nggak ada ya, udah bisa. Oke, sekarang membeku dan titik beku. Nah, sekarang ini ya, pernah ini nggak kalian sebut membeku itu saat kapan? Saat misalnya ada air ya, ada air 1 gelas. Ya, ada air 1 gelas. Terus kita dinginin misalnya. Nah, yang disebut membeku itu saat semuanya udah beku atau saat ada sedikit yang udah beku. Yang mana? Pas semuanya beku nggak sih? Kata Salwa pas semuanya beku. Kata Afina gimana? Baru muncul satu gitu. Baru muncul satu. Oke, menurut Anggita gimana? Membeku itu saat kapan? Ada saat dia udah mau 0 derajat. Oke, saat dia udah mau 0 derajat. Oke, jadi jawabannya gini ya. Jawabannya nanti dari kristal pertama terbentuk. Kristal itu padatan ya. Bahasanya kristal. Jadi kristal pertama terbentuk sampai nanti semuanya membeku, suhunya tetap 0 derajat Celcius. Kalau nggak percaya nanti coba ya. Coba di rumah kalau ada termometernya. Jadi dari pertama kali membeku, ada kristal pertama sampai nanti membeku semua, itu suhunya 0 derajat Celcius. Jadi yang disebut titik beku itu ya, titik beku itu adalah suhu ketika ya, ini ya, kristal pertama terbentuk. Oke. Karena apa? Karena dari awal sampai akhir nanti suhunya bakal tetap. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Pernah bikin es teh manis nggak atau es kacang? Pernah nggak? Pernah? Suka ngerasa nggak? Ada satu bagian yang manis, ada satu bagian yang nggak manis. Iya. Atau kepisah. Betul nggak? Nah, Betul. kenapa itu bisa terjadi? Karena nih ya, proses membeku itu tuh dia bersatu sama sejenisnya. Jadi kalau misalnya ini ada contoh ya,
Ada contoh larutan yang warnanya ungu ya, biar kelihatan. Kenapa warnanya dikasih ungu biar kelihatan? Nah, yang membeku ketika mereka membeku itu si airnya ketemu air, terus si zat terlarutnya ketemu zat terlarut. Nah, gitu. Jadi yang membeku itu siapa duluan? Si pelarutnya dulu. Pelarutnya dulu membeku. Nah, baru yang terlarutnya. Makanya nih kalau misalnya kalian bikin es, itu pasti ada yang nggak manis, ada yang manis. Yang nggak manis itu berarti itu airnya. Jadi si airnya bersatu gitu. Nah, yang manis itu zat terlarutnya. Zat terlarutnya juga bersatu sama sejenisnya. Gitu. Oke, next ya. Nah, jadi titik beku adalah suhu pada saat kristal-kristal pertama dari pelarut murni terbentuk dalam kesetimbangan dengan larutan. Oke, jadi kalau misalnya ada air doang, titik bekunya adalah saat kristal pertama air terbentuk. Kalau ada es teh manis, berarti kristal pertama saat airnya, jadi antara air, teh, sama gulanya itu, nanti yang bakal duluan membeku itu airnya. Nah, suhu saat si airnya pertama kali membeku, itu berarti disebutnya juga titik beku. Oke, paham ya titik beku? Oke, sekarang fenomena. Ini bisa dicoba ya. Di asrama, ada yang di asrama? Cek anak asrama mana? Ada kulkas gak di sana? Ada, Bu. Ada ya. Ada es batu nggak? Ada. Ada ya. Oke. Nanti ini mah bisa dicoba ya. Bisa dicoba nanti kalian bikin 2 cup yang sama ya. 2 cup yang sama. Yang satu isinya air doang. Yang satu isinya air sama garam. Nanti cek siapa yang duluan membeku. Nah, dua-duanya dimasukin ke 0 derajat Celcius, ke freezer yang 0 derajat Celcius. Nah, ini ada salt water sama ordinary. Jadi air murni sama ada air yang ada garamnya. Nah, ternyata setelah pada suhu yang sama ya, 0 derajat, kan ini kulkasnya 0 derajat ya. Jadi kulkasnya udah disetting 0 derajat. Setelah 0 derajat berarti pas dicek kembali yang air udah beku, berarti dia benar ya membeku 0 derajat. Nah, yang ada garamnya dia belum beku. Nah, berarti yang ada garamnya itu kenapa bisa belum beku? Coba, kenapa yang ada garamnya belum beku? Ada yang bisa tebak? Ada garamnya, Bu. Ada zat terlarut. Iya, ada garamnya. Betul. Karena ada garamnya, dia harusnya 0 derajat itu udah membeku, jadi nggak membeku. Artinya dia membekunya di suhu yang lebih rendah. Jadi suhunya harus lebih dingin, dia baru bisa beku. Gitu. Nah, ini ya, suhu normal freezing point. Jadi suhu titik beku beberapa pelarut. Nah, ini juga sama ya kayak kemarin. Coba lihat di sini ada NaCl, ada. Nah, ini ketika 1 molal, 2 molal, 3 molal, dia ini ya, penurunan titik bekunya atau delta TF-nya makin besar. Ini jadi dia sifat koligatif larutan. Oke, sekarang kenapa ya? Kenapa kalau misalnya ada zat terlarutnya, jadi susah membeku? Oke, ingat ya, membeku itu adalah tadi yang tidak teratur jadi teratur. Karena suhunya diturunkan. Nah, bayangkan ya kalau isinya cuma air doang,
si air ini bakal langsung terhubung sama air yang lain. Betul nggak? Ini kalau air doang ya, ini hanya air. Ini bayangkan ini larutan ya. Larutan gula misal. Nah, ini kan mau berikatan nih. Mau lebih deketan biar lebih teratur. Nah, ketika air ketemu air itu lebih gampang. Tapi ketika ada larutannya, ketika ada zat terlarutnya, ketika si air mau ketemu sama air yang lain, ada apanya? Ada penghalang. Supaya dia teratur tuh ada penghalangnya. Makanya si air ini ketemu air ini tuh butuh suhu yang lebih rendah supaya mereka bisa lebih teratur. Nah, jadi begitu ceritanya kenapa kalau ada zat terlarut, airnya membekunya suhunya lebih rendah. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, paham berarti ya kalau nggak ada yang nanya. Sekarang Ibu tanya, cek ya. Ada Zata? Punten. Kenapa? Ibu kecepatan. Oke, kita pelan-pelan ya. Ada Zata dulu. Ya, hadir, Bu. Oke, simak ya. Pelan-pelan nih kita. Oke, Zata, membeku itu apa? Perubahan dari zat cair ke padat karena penurunan suhu. Oke, betul. Membeku itu adalah, tadi betul kata Zata, penurunan, perubahan dari cair ke padat karena penurunan suhu. Atau perubahan yang asalnya tidak teratur menjadi lebih teratur. Oke, yang awalnya tidak teratur jadi lebih teratur. Oke, sampai sini Aidah paham? Cek ya, Bu. Oke. Sekarang coba Naila, ada Naila? Jangan bengong Naila. Ada Bu. Oke, Naila. Kalau titik beku itu apa? Titik beku ya, Bu. Apa sih? Kristal pertama terbentuk. Betul. Suhu saat kristal pertama terbentuk. Betul. Jadi kan tadi berubah ya dari cair ke padat. Cair ke padat. Dari cair ke padat itu si kristal-kristalnya terbentuk. Jadi kristal-kristal terbentuk. Nah, suhu pada saat si kristal pertama terbentuk itu disebutnya titik beku larutan. Oke, lanjut. Nah, titik beku larutan, setiap larutan itu berbeda-beda. Tapi, kalau ada zat terlarutnya, titik bekunya semakin turun. Oke? Kenapa semakin turun? Nah, ini dijelaskan di gambar ini. Ini kita kasih contoh, ada air dan larutan gula. Nih, air, kan dia kalau pengen bersatu tuh harus dingin ya. Harus dingin. Harus dingin supaya bersatu satu sama yang lain. Supaya lebih teratur itu harus lebih dingin gitu ya. Nah, kalau cuman ada air aja, nih gambar yang ini ya. Gambar yang ini, itu cuman ada air doang. Karena cuman ada air, ketika air pengen nyatu sama air yang lainnya, itu lebih mudah.
Tapi ketika ada zat terlarutnya, nih, ketika si air ini mau ketemu air yang lain, terhalang oleh adanya zat terlarut. Makanya untuk bisa teratur butuh suhu yang lebih rendah. Jadi adanya zat terlarut itu menurunkan titik beku. Oke, bisa dipahami? Kayak gimana, Aida? Insya Allah, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, bagus ya. Tadi kalau ada yang mau nanya langsung ya. Kalau ada yang mau nanya langsung. Daripada nanti di akhir ya. Nah, sekarang cara bagaimana mencari penurunan titik beku itu gimana caranya? Nah, masih ingat ya, kita cek dulu rumus minggu kemarin. Penurunan tekanan uap, gimana rumusnya? Delta P-nya sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali apa? Tekanan uap murni. Ini ya, ini yang pertama. Terus ada delta TB. Delta TB yang kemarin apa? KB dikali M ya, betul nggak? KB dikali M. Sekarang ada delta TF. Ini F ya, salah maaf. Freeze, titik beku. Delta TF itu sama kayak delta TB, cuman ini mah KF. KF dikali molalitas. Oke. Nanti kita ke contoh soalnya ya. Pokoknya cek dulu nih ya. Delta TF itu sama kayak delta TB. Kalau delta TB itu KB dikali M, kalau delta TF itu KF dikali M. I-nya nanti kita pelajarinya nanti. Di slide selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, aplikasinya apa? Untuk apa sih titik beku? Nih. Titik beku itu digunakan untuk mencairkan salju di jalanan. Kayak mencairkan salju di jalanan. Nih, kalau misalnya kita kan negaranya nggak ada salju ya. Kalau di negara luar, salju itu dicairkannya dengan cara dikasih garam. Jadi salju itu dicairkannya dengan cara dikasih garam. Dikasih garam. Kenapa dikasih garam? Bisa biar mencair. iya, biar mencair, betul ya. Siapa tadi yang jawab? Kayak bukan suara Ahwat ya? Ya. Supaya mencair. Kenapa supaya mencair? Jadi ini, kalau misalnya ini kan salju, es ya, air. Terus kita kasih garam. Nah, nanti si garam itu akan mengganggu kestabilan air. Jadi kan tadi kalau udah beku, air itu udah ketan ya.
Ceritanya nih air udah beku ya, deketan. Nah, kalau dikasih garam, nanti dia mengganggu kestabilan hubungan antar si airnya. Jadi nanti si garamnya tuh ke sini molekulnya, mengganggu. Nah, oke. Karena adanya garam dan mengganggu kestabilan ikatan antar airnya, jadi airnya tuh si esnya tuh mencair. Itu. Terus prinsip ini juga digunakan oleh tukang es puter. Tahu tukang es puter? Masih zaman nggak kalian? Bisi gak zaman? Tahu nggak? Ntar nih, tahu nggak es puter? Tahu, Bu. Tahu ya, bisi gak tahu. Si emangnya itu, emang es puter ya, pernah nggak emang es puter jualannya bawa kulkas? Nggak pernah ya? Asli cek ya, tukang es puter itu bawa kulkas enggak? Enggak ya. Terus kenapa si esnya tetap beku? Kenapa esnya tetap beku? Karena dikasih garam, bukan esnya ya, di luarnya. Jadi ini ya hampir kayak gini ya. Jadi ini tuh si es puternya ditaruh di dalam. Nah, di luarnya itu es batu pakai garam. Jadi yang di luar itu suhunya lebih dingin. Kayak satu lagi penurunannya ini ya, kalau di negara luar lagi nih, kalau di negara kita enggak. Jadi kalau misalnya di kendaraan itu suka ada namanya radiator. Radiator itu fungsinya buat mendinginkan mesin ya kalau panas. Kan mesin itu kalau dipakai terus jadi panas. Nah, dikasih radiator untuk apa tadi? Untuk mendinginkan si mesinnya. Nah, kalau di negara luar, kalau musim dingin, si radiatornya ini tuh kan isinya cairan, suka membeku. Nah, makanya supaya tidak membeku pas musim dingin, dikasih zat namanya etilen glikol. Namanya etilen glikol. Jadi etilen glikol ini ditambahkan ke si radiatornya supaya si cairan yang di radiator ini nggak membeku pas suhu dingin. Nah, itu ya kira-kira untuk penurunan titik beku. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Oke, satu lagi tentang tekanan osmosis dan tekanan osmosis. Ini pernah belajar di biologi ya? Pernah belajar gak di biologi? Pernah, Bu. Oke, apa itu osmosis? Ada difusi, ada osmosis. Ya, di biologi. Betul nggak? Oke, pokoknya intinya kayak gini ceritanya. Osmosis itu, jadi kayak gini. Ini misal ibu punya kotak ya. Ibu punya kotak yang si keduanya itu dipisahkan oleh membran namanya. Membran tahu kan ya? Membran semi-permeable. Pokoknya ini ada membrannya ya. Jadi ada pemisah. Nah, terus di sini ada cairan yang encer. Di sini ada yang pekat.
Di sini ada membran. Sekali lagi di sini ada membran. Oke. Mana ini awalnya seimbang ya. Awalnya seimbang. Oke, setelah lama-lama mana yang bakal lebih tinggi? Ini yang merah ya, yang encer. Yang ini yang pekat, merah. Ada birunya. Oke, atau gini pertanyaannya ya. Mana yang bakal pindah lewat membran ini? Dari yang pekat ke yang encer atau yang encer ke yang pekat? Ini ya, osmosis. Ya udah, kita next dulu lah ya. Nih, wortel dalam larutan. Nah, ini yang pertama. Katanya apa yang pertama? Wortel dalam larutan garam pekat. Oke, yang kedua? Wortel dalam air. Wortel dalam air biasa. Oke, ini cairannya pekat, yang ini air biasa. Apa perbedaannya? Beda wortel. Ini tuh sama awalnya ya, tingginya sama. Awalnya wortelnya sama. Tapi wortel yang di nomor 1 dia ngapain? Menciut ya, mengkerut. Kenapa dia bisa mengkerut? Karena si cairan di dalam wortel ini kemana? Keluar ya. Nih, saat konsentrasi larutan di luar wortel itu lebih tinggi, jadi lebih pekat ya yang di luar wortel. Air dari dalam wortel keluar. Jadi air di dalam wortel ini keluar melewati membran semi-permeable. Jadi membran semi-permeable-nya tuh si kulit wortelnya. Gitu. Jadi osmosis itu adalah nih, kalau ada dua cairan, yang satu encer, yang satu pekat, terus ini ngelewatin membran. Nanti yang bakal pindah itu adalah yang encer. Yang encer pindah ke yang pekat. Kenapa? Secara logika, bayangin ya, yang encer itu lebih kecil-kecil molekulnya. Jadi karena dia lebih kecil-kecil, dia bisa melewati si membran ini. Nah, itu namanya osmosis. Nah, ini terjadi juga di sel darah merah. Nah, jadi sel darah merah, kalau misalnya dia di hipotonik itu apa ya? Hipotonik itu jadi si cairan di luarnya itu lebih rendah konsentrasinya atau lebih encer. Nah, kalau misalnya si darah ini ya, ini sel darah ya, kelihatan kan sel darah ada 3. Yang ini di luarnya itu lebih encer. Apa yang terjadi kalau di luarnya lebih encer? Yang terjadi adalah si cairan yang lebih encernya itu pindah ke yang pekat kan ya. Oke, kita cek dulu yang ini. Yang pertama, mana yang lebih pekat, darah atau luar? Jawab dulu. Yang pertama, yang lebih pekat yang di darah atau yang di luar darah cairannya? Yang di darah. Yang di darah, yang di luar darah yang encer. Nah, apa efeknya? Lihat, sel darah merahnya menggembung. Kenapa menggembung? Karena yang encer masuk ke yang pekat. Oke, bisa dipahami encer masuk ke yang pekat. Oke, sekarang yang ini. Yang tengah kita lewat dulu ya, yang nomor 2 kita lewat. Ini yang nomor 3. Kalau yang 3 sebaliknya, di luarnya itu lebih pekat. Berarti darahnya tuh jadi lebih encer. Encer ke yang pekat, jadi rusak tuh, ya, mengkerut. Karena yang encer ke yang pekat gitu.
Ini juga sama yang encer ke yang pekat. Ini juga sama yang encer ke yang pekat. Nah, kalau yang nomor 2 itu sel darah dalam medium isotonik atau si cairan luarnya itu sama ke apa sih namanya? Konsentrasinya sama di dalam darah. Nah, ini baru darah bisa tetap begitu. Oke. Kenapa garam suka dipakai untuk pengawetan daging? Betul nggak? Garam suka dipakai untuk pengawetan daging. Buktinya tahu ikan asin? Tahu. Tahu. Diawetinnya pakai apa? Pakai garam. Kenapa nggak pakai gula? Karena nggak enak ya nanti nasi pakai gula. Jadinya pakai garam ya. Oke, kenapa dipakai garam? Gimana? Karena dia bisa membunuh bakteri katanya. Kenapa bisa membunuh bakteri? Jadi bayangkan ya ini ikan. Ini ikan ya. Si ikan ini lama-lama kan jadi busuk, benar gak? Kalau ikan didiemin terus jadi busuk, benar gak? Benar. Benar. Nah, si para nelayan itu pinter ya. Gimana caranya biar ikan yang gak busuk? Caranya adalah dikasih garam. Kenapa dikasih garam? Ikan itu bisa busuk kan karena ada bakteri, betul? Kita perbesar, di dalam tubuh ikan itu ada bakterinya. Maaf jelek ya, anggap aja amuba ya. Nah, dalam tubuh ikan itu ada bakterinya. Di dalam bakteri ini ada cairannya, betul nggak? Betul. Betul, ada cairannya. Nah, terus kalian kasih garam di sini. Garam kan banyak garam, kasih garam. Dikasih garam, apa yang terjadi ketika dikasih garam? Si bakteri ini kan ada cairannya, encer. Yang di luar pekat. Jadi yang encer ini kemana? Yang pekat. Ya pokoknya kalau osmosis itu prinsipnya dari encer ke pekat ya. Yang encer keluar ke yang pekat. Nah si yang encer ini keluar, makanya si bakterinya mati. Mati si bakterinya. Apakah corona bisa dibunuh dengan garam? Jawab. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena corona itu virus ya, bukan bakteri. Nah, kalau ini bakteri. Oke. Terus si cairan yang ada di dalam ikannya juga ikut keluar. Ini adalah cara pengawetan. Nah, gini ya kalau diperbesar nih. Ini yang encer, ini yang pekat. Ini membrannya. Ini membrannya. Secara logika aja ya, kalau dipikir-pikir, ya betul ya, yang encer bakal ke sini. Kenapa? Karena kalau yang pekat ke sini nih, kehalangan ini. Kehalangan. Ibaratnya tuh kayak inilah, kalau kalian makan boba, di sedotannya itu ada bobanya. Bobanya kan gede, jadi susah disedotnya. Itu ya, ini ada ininya. Jadi ini tuh susah pindah ke sini. Makanya yang pindah itu yang encer ke yang pekat. So, next ya. Nah, atau gini ya. Ini ada dua larutan ya, yang ini encer, betul? Yang ini pekat. Yang ini ada membran. Nah, mereka diisiin bareng-bareng sampai tingginya sama. Ternyata setelah beberapa waktu, apa yang terjadi? Yang encernya berkurang. Iya, ini ya, yang ininya lebih tinggi. Kenapa dia bisa lebih tinggi?
satu-satunya. Betul. Kenapa Salwa pindah ya? Si yang encer ini pindah ke sini. Nah, ini disebutnya osmosis. Paham dulu osmosisnya? Paham osmosisnya? Insya Allah. Nah, terus ini kenapa dikasih ini? Penahan. Nggak tahu. Ya, ini tuh dikasih sesuatu yang berat ya, atau tekanan. Jadi dikasih tekanan. Kenapa dikasih tekanan? Si tekanan ini supaya ininya sama, supaya tingginya sama, atau supaya si air yang ini pindah ke sini lagi. Nah, tekanan yang diberikan sama dengan tekanan osmosis larutan. Jadi dari sini kan menekan, nah kita kasih tekanan ke sini biar jadi sama. Nah, itu disebutnya tekanan osmosis. Tekanan yang diberikan sama dengan tekanan osmosis larutan. Nah, disebutnya tekanan osmosis. Oke. Nah, ini cara nyarinya ya. Nah, tekanan osmosis rumusnya I sama dengan MRT. Ini ingat aja MRT ya, MRT. V itu apa? Tekanan? Tekanan osmosis. Ingat ya, V itu apa? Tekanan osmosis. Tekanan osmosis. M itu apa? Molaritas. Gimana caranya nyari molaritas? Nyarinya molaritas adalah balik lagi ke bab satuan konsentrasi ya. Terus yang R apa? R ini adalah tetapan gas. Jadi ini tetap ya. Ini biasanya di soal dikasih tahu. Ini jumlahnya segini. Kalaupun nggak dikasih tahu ini harusnya bisa hafal ya. Karena ini selalu tetap. Kalau ada R ini udah sering banget dipakai ya. PVNRT. Pernah dengar nggak PVNRT? Di fisika? Nah, itulah pokoknya R ya, tetapan gas ya. Tetapan gas itu 0,082. Ini ada di soal. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Suhu, T itu suhu. Suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Kelvin. Sekarang coba Ibu tanya, 0 derajat Celcius berapa Kelvin? Derajat Celcius berapa Kelvin? 273. Pintar, 273 ya. Jadi untuk merubah Celcius ke Kelvin, kita tinggal tambah 273 ya. Coba cek, kalau 27 derajat berarti berapa Kelvin? Tinggal 27 ditambah 273 ya. Jadi berapa? 300 ya. Pokoknya dari Celcius ke Kelvin tinggal tambah 273. Oke, sampai sini bisa? Oke, sampai sini bisa? Cek, ini kedengeran nggak? Kedengeran. Ada suara pesawat nggak? Di sawah nggak ada. Oke, soalnya ini lagi ada pesawat. Udah bisa ya? Sekarang kita ke latihan soal. Oke.
Bentar jadi hilang nih teh. Oke, bentar ya. Ya, Bu. Oke, ini latihan soal ya. Nah, oke, siapa yang bisa ya? Ini kemarin udah. Sebutkan contoh manfaat dari kenaikan titik didih larutan. Buat apa? Nah, ini biasanya jawabannya untuk ini ya, harus diingat-ingat. Ini ada tuh di atas sebelum latihannya udah ada jelasnya. Ini untuk apa? Ada yang tahu? Desalinasi air laut menjadi air tawar. Betul. Desalinasi. Air laut menjadi Air tawar. air tawar. Kayak gimana caranya desalinasi itu? Kalau yang nggak paham ya, desalinasi itu jadi, nah ini kan air laut ceritanya, dimasukin ke mesin ya, air laut. Air laut itu asin kan, ada garamnya ya. Terus kita panasin. Nah nanti kalau dipanasin, yang bakal keluar itu apa? Yang bakal mendidih apanya? Air sama garamnya atau garamnya aja? Garamnya aja nggak, Bu? Yang bakal mendidih? Air garam. Airnya aja ya. Airnya aja. Jadi nanti airnya mendidih, setelah mendidih kayak ditampung gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nanti air lautnya bisa jadi air tawar. Kalau dipanasin, nanti si air laut ini airnya mendidih. Nah, setelah mendidih nanti jadi mengembun kan, nanti si embunnya tuh diambil, dimasukin ke sini. Nah, si garamnya kemana? Garamnya tetap di bawah. Garamnya dia nggak ikut naik, ya. Terus penurunan titik beku tadi apa ininya? Manfaatnya yang pertama untuk Buat mencairkan salju. Terus apalagi? Yang buat radiator ya, etilen glikol untuk radiator. Nah, kalau osmosis tadi apa fungsinya? Mengawetkan ya, mengawetkan. Oke. Nah, sekarang nomor 2 gimana? Pada suhu 20 derajat, tekanan uap jenuh air murni. Kita kerjakan ya. Nih, nomor 2. Oke, diketahui apa aja? Bareng-bareng ya. Tekanan uap jenuh air murni itu apa lambangnya? P0. Oke, P0. Berapa P0-nya? 20. Oke, 20 mmHg. Apalagi yang diketahui?
maka tekanan uap air jenuh dari larutan yang terbentuk dari 0,22 gram pupuk ZA. Ini apa? Pupuk ZA ya. Masanya berapa nih? 0,22 gram. Terus apa lagi? MR-nya sama dengan 132. Terus di sini ada apa? Airnya berapa? 36 gram. 36 gram. Terus berapa MR-nya? 18. 18. Ini tuh apa tadi? Ini pupuk ZA, ini Air. air. Oke, yang ditanyakan apa nih? Coba. Yang ditanyakan P atau delta P? Coba cek. Maka tekanan uap air jenuh dari larutan. Berarti P atau delta P? P. P. Kenapa enggak delta P? Karena bukan turunan. Iya, Tapi yang kalau turunan juga di betul sekali. Ini ya, ini salah. Yang ditanya P. Oke, sekarang jawab. Apa rumusnya P? P sama dengan XP dikali P0. Oke, XP dikali P0. Gimana cara nyari XP-nya? NP per NP tambah NT. P per NP ditambah NT dikali P0. Oke, N-nya udah ada belum? Belum. Kita cari ya. Kita cari NP. Ini NP ya. Gimana rumusnya N? N sama dengan massa per MR. Berarti yang ini, yang air, berapa masanya? 36 dibagi 18. Berapa 36 dibagi 18? 2. 2. Taruh ya di sini. 2. Per NP-nya 2 ditambah NT ya. Oke. Sekarang NT-nya berapa? 0,22 dibagi 132. Berapa? 0,001. Oke, 2, berapa? 0,001 something. Nol koma 001. Iya. Oke, terus ini dikali berapa? 20 ya. Oke, nanti carilah jawabannya. Nah, yang ini ada titik beku MgSO4 ya. Terus ini glukosa, ini ada glukosa juga. Ini titik beku larutan 0,48 gram MgSO4 dalam 100 gram air jika Kf air sama dengan 186. Dan MgSO4 terionisasi sempurna adalah, berarti ini yang ditanya apa? Delta T F. TF, atau ini jadi rumusnya apa?
HF dikali M. M. Yang ini apa rumusnya? Titik didih larutan. Nah, berarti ini juga delta TB. Apa rumusnya? HB dikali M. Yang terakhir ini apa? Tekanan osmotik ya. Berarti ini nyarinya P. Berarti dikali apa? RT. MRT. Oke, ini rumus yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Oke, sekarang kita ke rumus ya. Kita dari delta P dulu. Apa rumusnya? Tuh. Terus kita ke delta TB. Apa rumusnya? HB kali M. HB kali M. HB dikali M. Betul. Terus kita ke delta TF. Apa rumusnya? KF kali M. HF dikali M. Terus satu lagi kita ke V ya. Apa rumusnya? M R. T. Nah, tapi untuk semua rumus itu ada ini ya. Nah, sekarang ada elektrolit, ada non elektrolit. Apa bedanya elektrolit sama non elektrolit? Bedanya kalau elektrolit itu terionisasi. Kalau non elektrolit itu Tidak terionisasi. tidak terionisasi. Nah, ini ada bedanya ya. Nah, ini semuanya dikali I. Ini dikali I, ini dikali I, ini dikali I. Apa itu I? Nah, contoh ya, kalau non elektrolit itu contohnya gula atau C6H12O6. Ketika dia dilarutkan dalam air, jadi gimana? Tetap C6H12O6. Jadi tetap satu, betul nggak? Betul. Kalau elektrolit contohnya garam. Garam itu NaCl. Kalau dia dilarutkan dalam air, jadi apa? Na plus ditambah Cl-. Jadi ada berapa nih? 2. 2, ini 2. Nah, sekarang Ibu kasih tahu nih ya. Untuk larutan non-elektrolit ya. Untuk larutan non-elektrolit, ingat I-nya itu sama dengan 1. Ingat-ingat berapa I-nya? 1. 1. I-nya berapa? 1. 1. Jadi kalau karena ini 1, boleh gak pakai I? Boleh. Boleh. Atau I-nya 1 ya. Ada apa aja nih? Gula, ingat-ingat. Gula, urea, alkohol. Biasanya gula, urea, alkohol. Itu non-elektrolit. Oke. Nah, kalau elektrolit itu ada 2. Ada yang ionisasinya sempurna, ada yang
ionisasinya tidak Sempurna. sempurna. Oke, kalau yang ionisasinya sempurna, berarti dia terionisasi semua atau alfanya 1. Alfa itu derajat ionisasi ya. Derajat ionisasinya 1 karena terionisasi semua. Nah, kalau ionisasi tidak sempurna, alfanya kurang dari 1. Nah, oke, untuk yang terionisasi sempurna, ingat-ingat, I-nya sama dengan N. N itu apa? N itu gini, NaCl. Jadi Na sama Cl. Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Jadi N-nya berapa? 2. 2. Yang lain, BaCl2 atau kita ngitungnya cepet ya. Ba-nya ada berapa? 1. 1. Cl-nya ada berapa? 2. Ditambah 2. 1 tambah 2? 3. Oke, 3. Ya, berarti ini N-nya 3. Oke, sekarang ini yang suka salah nih. H2SO4. Berapa N-nya? Kita lihat H-nya ada berapa? 2. H-nya 2. Ingat-ingat SO4 itu harus ingat ini mah. Nggak bisa dipisah ya. Masih ingat? Nah, ini harus ingat. Ini pelajaran zaman sebelumnya. SO4 itu nggak bisa dipisah. Jadi H-nya ada 2, SO4-nya ada berapa? Pas. SO4-nya ada 1. Karena SO4 itu nggak bisa dipisah. SO4-nya ada 1. 2 ditambah 1? 3. 3. Coba sekarang ini ya. MgSO4. Berarti N-nya gimana? Mg-nya ada berapa? 1. Oke. SO4-nya ada berapa? 1. SO4-nya ada 1 juga. Gitu ya. Jadi ada 1, harus ada 1. SO4, NO3, itu mah 1. Pokoknya yang ada OO-OO-nya. Itu dihitungnya 1. Ingat-ingat. Sampai sini bisa? Oke, ulang. Kalau yang non-elektrolit cuma ada 3 ya, ingat-ingat aja. Sama yang banyak karbonnya. I-nya itu sama dengan berapa? 1. Atau ini boleh gak ditulis ya. Kalau ionisasinya sempurna atau alfanya 1, I-nya sama dengan jumlah. Nah, kalau enggak sempurna, I-nya baru kita hitung. I-nya sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Contoh ya, contoh yang tidak sempurna. Contohnya CH3COOH. Nantinya jadi apa? CH3COO- ditambah H+. Ini N-nya berapa? N-nya 2 kan ya. Terus alfanya 0,01. Ceritanya ya. Ceritanya alfanya sama dengan 0,01. Salah, 0,001.
Ya, berarti I-nya berapa I-nya? Nah, berarti I-nya 1 ditambah berapa N-nya? 2. 2 dikurangi 1 dikali alfa. Alfanya 0,001. Kayak ini kalau ngitung kayak gini, mana yang duluan dihitung? Dalam kurung. Dalam kurung dulu ya, ini dulu. Berarti 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1. Terus habis itu ditambah dulu atau dikali dulu? Kali. Kali ya. Jadi 1 dikali 0,001. Jadi nanti ini 1 ditambah, ini kan 1 dikali 0,1 berarti 0,001. Berarti sama dengan 1,001. Oke, begitu. Yang ini tolong di screenshot dulu ya. Nih, tolong ya. Nah, Ibu gimana cara ngebedainnya kalau di soal? Kalau di soal, nanti kalau yang nggak sempurna, itu pasti dikasih tahu alfanya. Kalau yang nggak dikasih tahu alfanya, itu biasanya sempurna ionisasinya. Jadi I-nya sama dengan N. Oke, ini udah di screenshot-nya. Oke, masih semangat. Semangat ya. Luar biasa nih dari jam 3 Bang. Ngantuk gak? Ngantuk ya? Nggak tahajud ya, aja ngantuk ya. Semangat ya. Nah, sekarang kita belajar soal. Oke, nah ini ya, arena perang kita. Kita perangnya sama ini. Di UTBK, sama soal. Oke, ini boleh jawab ya. Bareng-bareng jawabnya. Kalau nggak bareng-bareng nanti Ibu tanya satu-satu. Pilih aja mending yang mana ya. Oke ya. Di sini soalnya ditanyain apa? Berikut ini merupakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil. Yang kedua, desalinasi air laut menjadi air murni. Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif yang mana? Oke, yang nomor 1 dulu, etilen glikol ke radiator mobil. Tadi ini apa? Kayak penurunan titik beku. Yang kedua, desalinasi air. Ini apa? Naikkan titik didih. Oke, jadi ini jawabannya yang mana? Yang E. Oke. Boleh di screenshot, boleh ditulis ya. Misalnya jawaban dulu aja nomor 1 E. Nanti kalau udah dikirim bukunya dipindahin. Kayak nomor 1 ada pertanyaan nggak atau bisa? Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya.
Oke, yang ada pertanyaan raise hand ya. Yang di asrama kalau nggak paham raise hand, oke? Kelihatan. Oke, sekarang lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini jawab coba. Apa pertanyaannya? Kalau ada yang kayak gini ya. Nih tips ya. Kalau ada soal kayak gini, jangan dulu dibaca atasnya. Langsung soalnya dulu, biar nggak capek 2 kali. Ini kan baca ini berapa menit ya? UTBK kan bentar ya. Oke, sekarang kita baca bawahnya dulu. Penerapan sifat koligatif yang berhubungan dengan penurunan titik beku. Oke, penurunan titik beku. Oke, sekarang nomor 1, penurunan titik beku bukan? Bukan. Bukan, ini apa dong? Kenaikan Titik didih. titik didih. Salah. Sekarang yang 2. Etilen glikol ditambahkan ke dalam radiator mobil. Betul salah? Betul. Betul. Cairan infus dimasukkan ke dalam darah. Betul salah? Salah. Ini apa dong? Kalau infus dimasukin ke darah, ini osmosis ya. Osmosis. Ini pemberian garam pada pembuatan es puter. Betul. 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 Merambatnya air melalui akar tanaman. Betul? Enggak. Bukan ya, ini mah osmosis ya. Pokoknya kalau yang ada membran-membran itu osmosis. Kalau yang ada beku-beku pasti itu titik beku. Kalau yang ada di panas-panas itu pasti titik didih. Itu ya. Berarti ini jawabannya D, 2 dan 4. Oke. Yang ini ada pertanyaan tidak? Oke, yang ini bisa ya? Bisa? Kalau yang nggak bisa langsung ngacung ya. Kalau kecepatan kayak tadi, betul langsung ngacung. Oke, kalau udah bisa Ibu next ya. Oke. Nah, ini juga kayak gini lagi. Berarti tipsnya apa tadi? Langsung lihat soal. Nah, ini mah sama, masih penurunan titik beku. Oke, nomor 3 lewat ya. Nah, ini ya. Oke, ini ya pertanyaannya. Coba tebak, larutan yang memiliki tekanan uap paling kecil. Oke, sekarang tekanan uap. Tekanan uap itu penurunan, betul nggak? Betul. Penurunan, ingat-ingat kalau tekanan uap itu penurunan. Berarti semakin banyak zat terlarut, semakin apa? Tekanannya turun. Oke. Semakin banyak zat terlarut, tekanannya semakin turun. Berarti kalau ditanya yang paling kecil, berarti yang paling turun, gitu kan ya? Oke, paham nggak sampai yang ini? Makin kecil, berarti makin banyak zat terlarutnya. Ini kan penurunan. Berarti semakin banyak zat terlarutnya, semakin turun. Kayak gini caranya ya. Oke, berarti kan namanya penurunan. Berarti makin banyak zat terlarut, makin turun. Coba ini, kalau kenaikan titik didih, berarti semakin banyak zat terlarut, semakin Naik. naik. Betul. Kalau penurunan titik beku, berarti semakin banyak zat terlarut, makin Turun. turun. Kalau tekanan osmosis itu sama ya. Tekanan osmosis itu makin banyak zat terlarut, makin tinggi. Nah, sekarang larutan yang memiliki tekanan uap paling kecil. Berarti kalau tekanan uap paling kecil, yang turunnya banyak. Berarti pilih
1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada keterangannya ya. Yang hitam itu zat terlarut, yang putih itu pelarut. Mana yang paling kecil? Berarti kalau paling kecil adalah yang paling banyak apanya? Paling banyak zat terlarut. Oke, yang mana? 5. Betul, yang 5. Oke, yang ini ada pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa, ini boleh di screenshot dulu ya. Kita next. Nah, ini ada 2 larutan. Larutan A sama larutan B. Nah, ini ya, kita main. Ibu ini ngomongnya pelan-pelan ya. Ada 2 larutan. Larutan A dan B. Banyakan mana? B. Oke. Ini A sama B. Yang A ini, yang B itu lebih banyak. Oke. Oke ya. Yang A dan B. Sekarang, tekanan osmosis lebih besaran yang mana? Ini Ibu bikin ya, tekanan osmosis. Terus apa lagi? Titik didih. Titik beku. Satu lagi tekanan uap. Ingat yang B ini lebih banyak. Yang B lebih banyak. Nah, sekarang berarti tekanan osmosisnya lebih tinggi yang mana? B. B ini ya. Ini lebih tinggi. Kenapa ini lebih tinggi? Karena kalau makin banyak, makin tinggi. Sekarang kalau titik didih. Kalau titik didih makin banyak, makin tinggi. Berarti mana yang lebih tinggi? B. Ini lebih tinggi. Nah, kalau titik beku itu penurunan. Berarti kalau misalnya dia makin turun, lebih banyak makin turun. Berarti mana yang lebih turun? A atau B? B. Oke, berarti ini lebih turun ya. Atau lebih rendah. Yang tekanan uap, berarti mana yang lebih rendah? B. Bisa ya. Berarti yang ini tuh kebalikannya. Kalau ini lebih tinggi, berarti ini lebih rendah. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Ini lebih rendah, ini lebih Tinggi. Yang ini berarti lebih apa? Tinggi. Nah, baru kita jawab ya. Tekanan osmosis A lebih rendah, lebih tinggi daripada B. Betul salah?
Salah. Salah. Nih ya, lihat dari sini. Terus aja sampai bawah. Oke, karena waktunya udah habis ya.